Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Putri Wahyuni dengan NIM 210429192. Baiklah, dalam video presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di negara Korea Selatan. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas Project Based Learning mata kuliah pemerintahan daerah dengan dosen pengampu Bapak Adil Mubarak SIP MSI dan Ibu Intan Selipilia SST MSI Han. Nah, yang pertama, bagaimana sih profil negara Korea Selatan? Nah, untuk profil negara Korea Selatan itu sendiri yaitu untuk nama resminya yaitu Republik Korea dengan ibu kotanya yaitu Seoul. Dan bentuk negara Korea Selatan itu ialah berbentuk republik. Dan luas wilayah Korea Selatan yaitu sekitar 460 km persegi dengan mata uangnya yaitu won dan bahasa nasionalnya yaitu bahasa Korea atau Hangul. Nah, selanjutnya, semenanjung Korea terletak di pusat Asia Timur Laut di antara Tiongkok di sisi barat dan Jepang di sisi timur, dengan koordinat bumi sebesar 33 sampai 43 derajat lintang utara dan 124 sampai 132 derajat bujur timur. Adapun untuk Presiden Korea Selatan sendiri yaitu Yoon Suk Yeol sejak 10 Juni 2022 dengan Perdana Menterinya yaitu PM Han Duck-soo sejak 21 Mei 2022 dengan Menteri Luar Negerinya yaitu Cho Tae-yul sejak 12 Januari 2024. Adapun sistem politik di Korea Selatan yaitu demokrasi, di mana presiden dipilih langsung untuk 1 kali masa jabatan dalam 5 tahun, kekuasaan dibagi menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, selanjutnya, sistem pemerintahan Korea Selatan. Adapun sistem pemerintahan Korea Selatan berpusat pada presiden yang menjabat selama 5 tahun yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Nah, pada tanggal 10 Mei 2022, Presiden Yoon Suk Yeol dilantik sebagai Presiden Korea Selatan yang ke-20. Dalam sistem pemerintahan Korea, terdapat 3 pembagian kekuasaan, yang pertama presiden, yang kedua lembaga yudikatif yang terdiri dari 14 anggota Mahkamah Agung dengan masa jabatan 6 tahun, dan yang ketiga lembaga eksekutif terdiri dari 300 anggota Majelis Nasional dengan masa jabatannya yaitu 4 tahun. Next, pemerintah Korea Selatan didirikan pada tanggal 15 Agustus 1948, yang mana Korea Selatan atau Republik Korea ini mengadopsi sistem multipartai dan sistem pemerintahan presidensial, sehingga presiden dipilih melalui pemungutan suara langsung dengan periode 5 tahun untuk 1 masa jabatan. Presiden merupakan kepala negara yang dibantu oleh Perdana Menteri, di mana pemerintahan Korea Selatan juga terdiri dari lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, presiden memiliki hak untuk menunjuk pejabat menteri dengan persetujuan anggota parlemen Republik Korea. Selanjutnya, sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di negara Korea Selatan. Korea Selatan mempunyai sistem desentralisasi, yaitu terdapatnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dikenal dalam sistem otonomi daerah yang dilaksanakan secara penuh pada bulan Juni 1995, meskipun Undang-Undang Otonomi Daerah diberlakukan pada tahun 1949, tetapi Undang-Undang Otonomi Daerah ditangguhkan dan pemilihan ditunda karena adanya pergolakan politik yang menyebabkan Perang Korea. Dengan adanya Revolusi 19 April dan kudeta militer yang terjadi pada 16 Mei. Selanjutnya, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Korea Selatan terdiri dari 2 tingkatan. Yang pertama, pemerintah daerah metropolitan, yang kedua, pemerintah daerah mendasar atau otonomi. Nah, pemerintah daerah metropolitan ini terdiri dari, yang pertama, ada 17 pemerintah daerah metropolitan di Korea Selatan yang meliputi kota besar dan beberapa daerah di sekitarnya. Nah, selanjutnya, pemerintah daerah metropolitan dipimpin oleh wali kota metropolitan yang dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatannya 4 tahun. Nah, selanjutnya, pemerintah daerah metropolitan ini memiliki otonomi yang lebih luas dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya. Dan juga, pemerintah daerah metropolitan bertanggung jawab atas berbagai urusan seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, perkotaan, transportasi, dan lingkungan hidup.
Sedangkan yang kedua, pemerintah daerah mendasar atau otonomi, yaitu terdiri dari adanya 226 pemerintah daerah otonomi di Korea Selatan yang meliputi provinsi, kota, dan kabupaten. Selanjutnya, pemerintah daerah mendasar atau otonomi dipimpin oleh gubernur, wali kota, atau bupati yang dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatannya yaitu 4 tahun. Nah, selain itu, pemerintah daerah mendasar atau otonomi juga memiliki otonomi yang lebih kecil dibandingkan pemerintah daerah metropolitan, yang mana pemerintah daerah mendasar atau otonomi ini bertanggung jawab atas berbagai urusan seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Nah, di Korea Selatan itu terdapat sebuah kota otonomi khusus Sejong, yang mana kota otonomi khusus Sejong adalah kota pemerintah daerah metropolitan yang ke-17 yang dibentuk pada tanggal 1 Juli 2012. Kota otonomi khusus Sejong ini dibentuk untuk mengatasi kepadatan penduduk di wilayah metropolitan dengan menyebarkan fungsi administrasi yang terkonsentrasi di wilayah metropolitan dan untuk mencapai pembangunan yang seimbang dan desentralisasi wilayah. Yang mana dimulai Agustus 2019, terdapat 21 lembaga pemerintah termasuk kantor koordinasi, kebijakan pemerintah, Kementerian Pertanian dan Transportasi, dan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, serta 20 organisasi afiliasi termasuk pengadilan pajak dipindahkan ke kota Sejong ini. Nah, selanjutnya perbandingan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Korea Selatan dan Indonesia. Adapun indikator untuk perbandingannya dapat dilihat dalam tabel ini. Untuk indikator pembedanya, yang pertama, sistem pemerintahan di Korea Selatan itu presidensial, sedangkan Indonesia juga presidensial. Selanjutnya, dalam sistem desentralisasi, Korea Selatan memiliki desentralisasi asimetris, yang artinya struktur dan fungsi pemerintah di daerah di berbagai wilayah negara tidak sama. Hal ini berdasarkan pada sejarah, ukuran populasi, dan kebutuhan lokal. Sedangkan di Indonesia, sistem desentralisasinya juga desentralisasi asimetris, di mana hal ini berarti bahwa daerah-daerah di Indonesia memiliki otonomi yang berbeda-beda untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selanjutnya, yang ketiga ada struktur pemerintahan daerah. Untuk Korea Selatan sendiri, struktur pemerintahan daerahnya yaitu yang pertama, pemerintahan daerah tingkat tinggi, dan yang kedua, pemerintahan daerah tingkat rendah. Sedangkan di Indonesia, untuk struktur pemerintahan daerahnya itu terdiri dari provinsi, yang kedua, kabupaten atau kota. Next, pemilihan kepala daerah. Untuk Korea Selatan, pemilihan kepala daerahnya itu dilakukan dengan pemungutan suara langsung oleh penduduk, yang mana untuk provinsi dipimpin oleh gubernur, kota metropolitan dipimpin oleh wali kota, dan kabupaten dipimpin oleh bupati. Sedangkan di Indonesia, pemilihan kepala daerahnya juga dipilih langsung oleh rakyat. Dalam hal ini, provinsi dipimpin oleh gubernur, dan kabupaten atau kota dipimpin oleh bupati atau wali kota. Nah, selanjutnya untuk masa jabatan kepala daerah. Di Korea Selatan itu sendiri, untuk masa jabatan kepala daerahnya yaitu 4 tahun. Catatannya, kepala pemerintah daerah dapat diangkat kembali sebanyak 3 kali, sedangkan anggota pemerintah daerahnya itu tidak memiliki batasan masa jabatan. Berbeda dengan Indonesia yang masa jabatan kepala daerahnya itu 5 tahun. Nah, selanjutnya dalam hal pengawasan pemerintah daerah. Untuk Korea Selatan, pengawasan pemerintah daerah diawasi oleh pemerintah pusat, sedangkan Indonesia, pengawasan pemerintah daerahnya juga diawasi oleh pemerintah pusat. Nah, selanjutnya dalam hal sumber pendapatan pemerintahan daerah. Untuk negara Korea Selatan sendiri, dalam sumber pendapatan pemerintahan daerahnya berasal dari pajak daerah, dana hibah dari pemerintah pusat, dan pendapatan lain. Sedangkan negara Indonesia, sumber pendapatan pemerintahan daerahnya yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah. Selanjutnya, dalam hal pengeluaran pemerintah daerah, untuk negara Korea Selatan sendiri, pengeluaran pemerintah daerahnya itu terdiri dari Dewan Lokal, Administrasi Umum, Kesejahteraan Sosial, Industri dan Ekonomi, Pembangunan Regional, Pendidikan dan Budaya Fungsi, serta Pertahanan Publik. Sedangkan di Indonesia, pengeluaran pemerintah daerahnya terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.
Nah, selanjutnya dalam aspek pembagian urusan. Untuk negara Korea Selatan sendiri, pembagian urusan dalam hal pemerintahan daerahnya yaitu urusan harian meliputi pembatalan dan penundaan keputusan, kontrol keuangan, kekuasaan veto atas keputusan dewan lokal, dan mediasi. Sedangkan pembagian urusan di Indonesia itu terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Nah, selanjutnya dalam aspek dana perimbangan pusat dan daerah. Untuk Korea Selatan, dana perimbangan pusat dan daerahnya itu terdiri dari bantuan kategori, pembagian keuntungan, pembagian pajak, konstruksi jalan daerah, pembangunan pedesaan, perlindungan lingkungan, kenakalan remaja, dan pembangunan regional. Sedangkan di Indonesia, dana perimbangan pusat dan daerahnya itu yaitu yang pertama dana alokasi umum atau DAU, selanjutnya dana alokasi khusus atau DAK, dan yang ketiga ada dana bagi hasil atau DBH. Nah, selanjutnya dalam aspek pembagian kewenangan otonomi daerah. Dalam hal ini, untuk negara Korea Selatan, otonomi daerahnya mengatur organisasi dan manajemen, kesejahteraan masyarakat, industri, pembangunan dan manajemen, fasilitas, pendidikan, olahraga, budaya, pusat perawatan anak-anak, pertahanan dan pemadam kebakaran, otoritas bidang pendidikan yang terletak di kantor pendidikan provinsi dan metropolitan. Sedangkan pembagian kewenangan otonomi daerah bagi pemerintahan daerah di Indonesia itu otonomi daerah yang diberikan oleh pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya, kecuali kewenangan dalam politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, serta agama. Ini merupakan bagian dari kewenangan pemerintah pusat. Nah, selanjutnya dasar hukum. Untuk negara Korea Selatan, dasar hukum pemerintahan daerahnya itu ialah Konstitusi Republik Korea yang menetapkan prinsip-prinsip dasar desentralisasi dan otonomi daerah dalam pasal 117 konstitusi bahwa pemerintah daerah otonom didirikan di daerah-daerah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setempat dan untuk mempromosikan pembangunan daerah. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Nah, sedangkan di Indonesia, dasar hukum pemerintahan daerahnya itu dalam Undang-Undang 1945 yang terdapat dalam pasal 1, pasal 4, pasal 5 ayat 1, pasal 17 ayat 1, pasal 17 ayat 1 dan 3, pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 20, pasal 22D ayat 2 dan pasal 23E ayat 2. Nah, selanjutnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oke, demikianlah presentasi saya mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di negara Korea Selatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.